Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Pada video kali ini kita akan membahas AKM numerasi dari Pusmenja Kemendikbud ya. Ini untuk persiapan AKM 2021. Bagi yang mau buku ini adalah buku dari Pusmenja ya. Bagi yang mau buku ini silakan tinggalkan alamat kalian di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan mulai pada soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pesawat tempur melihat dua buah kapal layar di bawahnya. Pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berada di seperti terlihat pada gambar. Jika kopilot melihat kedua kapal dengan posisi pesawat tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut. Di sini segitiga yang pink itu sudut depresinya adalah 45 derajat. Ya. Nah, berarti kalau kita tarik garis ke sini ini merupakan sudut penyiku ya. Berarti totalnya harus 90 derajat sehingga sudut satu lagi adalah 45 derajat. Karena 45 tambah 45 itu sama dengan 90 derajat. Oke, kita punya titik pertemuan antara tinggi kapal dengan laut. Di sini ya, ini pasti siku-siku karena pasir lurus. Sehingga untuk mengetahui sudut yang ada kapalnya itu tinggal 180 dari total sudut segitiga dikurangi 90 dikurangi 45, hasilnya adalah 45 derajat. Berarti di sini sudutnya 45 derajat. Oke, untuk mengetahui dari titik pertemuan sampai ke perahu sebelah kanan atau yang 45 derajat, kita harus ingat perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri kita ulang dulu sebentar. Kalau saya punya ini sudut, ya, berarti sisi ini adalah depan karena berada di depan sudut. Ini siku-siku, berarti sisi di depan siku-siku adalah miring dan sisanya adalah samping. Oke, masih ingat kan perbandingannya? Kalau kita punya sin, di sini kalau alfa dari sin alfa sama dengan D per mi. Kalau cos alfa itu adalah sa per mi. Kalau tan alfa itu adalah D per sa. Oke. Karena segitiga yang dibentuk, kita lihat di sini. Sudut yang di atas adalah 45 derajat, siku-siku, dan satu lagi 45 derajat. Kita tahu tingginya itu adalah 1800 ya. Tinggi ini merupakan ini sudut kan, berarti di sini sebagai D. Karena kita ingin mencari titik pertemuan sampai ke kapal itu adalah sa, berarti hubungan D per sa itu adalah tan alfa. Sehingga kita punya tan 45 sama dengan D itu adalah 1800 per sa. Sa sama tan kita tukar tempat ya. Jadi sa sama dengan 1800 dibagi dengan tan 45. Oke, kita tahu tan 45 itu adalah 1. Berarti 1800 per 1. Berarti jarak dari kapal ini ke pertemuan adalah 1800. Oke, sekarang kita pakai segitiga biru ya. Di sini 60 supaya siku-siku itu ada tambah 30. 30 tambah 90 adalah 120, berarti sisanya adalah 60. Segitiga yang dibentuk sekarang seperti ini kan. Di sini 60, di sini 30 dan ada siku-siku. Oke, yang diketahui tinggi 1800. Sama, ini juga pengen sa ya. Berarti kita punya tan 60 sama dengan 1800 per sa. Berarti sa sama dengan 1800 per tan 60 itu akar 3 ya. Berarti sama dengan 1800 dibagi akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi
1800 bagi 3 itu adalah 600 akar 3. Jadi di sini adalah 600 akar 3. Sehingga kalau kita jumlahkan adalah 1800 ditambah 600 akar 3. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang C. Gampang kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ani bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Ani berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada di percis di depannya yang tepat di pinggir danau. Kemudian Ani berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangannya terhadap pohon tersebut. Ternyata besarnya 660 derajat mungkin ini ya, sesama kayak soal. Lebar danau yang akan diukur adalah, oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu segitiganya. Segitigannya kayaknya sudah sama ya dengan gambarnya. Berarti di sini siku-siku 60, berarti sisanya 30. Kita tahu di sini adalah 160 meter. Berarti untuk mengisi ini ya, kita tentukan dulu sudutnya. Kalau sudutnya saya ngambil ini ya, ini berarti yang ditanyakan adalah sisi depan. Siku-siku ini miring dan ini adalah samping. Depan dan samping yang diketahui berarti kita harus berhubungan dengan tan 60. Depannya belum diketahui, saya lambangkan dengan X. Sampingnya 160, tan 60 itu adalah akar 3. Jadi X itu sama dengan 160 akar 3. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang E. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Benny seperti pada gambar. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 derajat seharusnya adalah 40 derajat. Perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah, oke, kita punya segitiganya sesuai yang dibuat ya. Sudutnya 45 dulu ya, jaraknya 70. Oke, kita pengen tahu ini adalah sudut berarti sisi depan ya, berarti ini sisi samping. Depan per samping itu sama dengan tan. Tan berapa? Tan 45. Depannya belum diketahui, kita misahkan dengan X. Per sampingnya adalah 70, sama dengan tan 45. Jadi X itu sama dengan 70 kali tan 45. Tan 45-nya kenapa nggak diubah? Karena lihat di jawabannya semuanya pakai tan, sin, atau cos ya. Oke, kita betulkan. Yang betulnya katanya 40 derajat. Sisinya tetap ya 70. Seperti biasa, ini sudut berarti ini sisi depan, ini adalah samping. Berarti D per sa itu sama dengan tan 40. Berarti X per 70 sama dengan tan 40. Berarti X sama dengan 70 kali tan 40. Ini X1 sama dengan X2 karena sama-sama tingginya ya. Berarti X1 sama berbanding X2 sama dengan X1 itu adalah 70 tan 45 per 70 tan 40. 70-nya sama. Sisa adalah tan 45 dan tan 40. Tan 45-40 itu adalah yang B. Terima kasih yang telah melihat video dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.